Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Bunda Siska. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah teman-teman. Semoga teman-teman hari ini tetap semangat untuk berpuasa dan beribadah di bulan suci yang mulia ini ya teman-teman. Kali ini Bunda Siska akan berkisah tentang seorang nabi utusan Allah. Dan beliau dijuluki sebagai raja manusia, jin, dan hewan. Ya teman-teman, apakah teman-teman tahu siapakah beliau ini? Iya, betul sekali, Masya Allah. Beliau adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan cerita ini Bunda ambil dari 24 nabi dan rasul. Teladan utama penerbitnya adalah Sigma Daya Insani. Nabi Sulaiman ini teman-teman dari kecil sudah terlihat akan kecerdasan dan ketangkasannya, Masya Allah. Dan beliau ini adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu di daerah Bani Israel, Palestina sekarang. Nah, Nabi Daud ini adalah seorang raja teman-teman. Jadi ketika Nabi Sulaiman besar dan beranjak dewasa, Nabi Sulaiman ini diangkat menjadi raja dan rasul utusan Allah menggantikan ayahnya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman ini dianugerahi oleh Allah beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, beliau ini Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin dan awan. Nabi Sulaiman ini bisa mengendalikan para jin teman-teman. Insya Allah. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa hewan. Baik itu hewan-hewan yang besar maupun hewan-hewan yang sangat kecil. Seperti contohnya semut. Kisah Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan ini teman-teman, ada kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, berikut ceritanya ya. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam ingin mengadakan perjalanan yang sangat besar untuk mengelilingi kerajaan Bani Israel yang diperintahnya. Tapi kali ini beliau tidak melakukan perjalanan di udara dengan mengendalikan awan atau angin. Walaupun beliau bisa mengendalikan awan atau angin itu, tapi beliau mengadakan perjalanan darat. Ada pengumuman dari Raja Sulaiman. Perintahkan seluruh pasukan dan prajurit untuk bersiap. Aku akan mengadakan perjalanan yang besar melalui perjalanan darat, kata Nabi Sulaiman kepada panglimanya. Siap laksanakan sang raja, saya akan mengatur barisan dan mengumpulkan seluruh pasukan yang terhebat di negeri ini, kata panglimanya. Lalu rombongan yang dibawa Nabi Sulaiman cukup banyak teman-teman. Pasukannya itu ada yang berjalan dengan kaki, ada yang menunggangi kuda, lalu ada yang menunggangi unta dan keledai, dan berbagai macam lainnya. Suatu ketika sampailah rombongan Nabi Sulaiman di sebuah lembah yang amat besar. Di tengah-tengah lembah itu ada jalan yang bisa dilalui oleh Raja Sulaiman dan pasukannya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Perhatian
Sulaiman pun agak bingung mendengar. "Hah, suara siapa itu ya?" kata Nabi Sulaiman. "Mereka tidak melihat kita. Awas, awas, kalian bisa mati terinjak-injak," kata suara itu melanjutkan. Nabi Sulaiman tersenyum, teman-teman. Ternyata Nabi Sulaiman tahu bahwa suara kecil yang lantang itu adalah suara Ratu Semut, teman-teman, yang sedang menyiapkan rakyatnya untuk bersiap siaga atas kedatangan Nabi Sulaiman. Lalu mendengar itu, Nabi Sulaiman segera memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Pasukan berhenti. Nah, pasukannya lalu berhenti. Dan pasukan Nabi Sulaiman mempersilakan para semut-semut untuk masuk ke dalam sarangnya masing-masing. Alhamdulillah. "Terima kasih Ratu Semut," ucap Nabi Sulaiman kepada Ratu Semut. "Iya, sama-sama Nabi Sulaiman yang agung. Raja kami yang agung. Silakan, Raja, silakan berjalan dan meneruskan perjalanan," kata Ratu Semut. Masya Allah. Dan Nabi Sulaiman pun bersyukur atas anugerah yang diilhamkan dari Allah kepadanya. "Terima kasih ya Allah, Kau telah menganugerahkan aku untuk memahami bahasa hewan ini," kata Nabi Sulaiman. Kisah ini, teman-teman, ada di dalam surat Al-Quran, surat An-Naml ayat 18 dan 19, yang artinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. "Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah semut-semut, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya.' Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, 'Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh.' Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Nah, begitulah teman-teman kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika bertemu dengan rombongan semut. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.